Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Ulfa Rahayuningsi, nomor induk mahasiswa 202501050028. Pada hari ini, saya akan membuat resume terkait mata kuliah isu-isu administrasi publik mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu ketujuh. Evolution Administration Public Paradigm. Pada minggu pertama ini, kita membahas evolusi administrasi publik dari yang awalnya dipahami sebagai mesin birokrasi hingga menjadi instrumen strategis negara. Dalam paradigma klasik Webrian, administrasi publik menekankan hierarkis, aturan formal, pembagian kerja, dan rasionalitas. Birokrasi dipandang sebagai pelaksana kebijakan yang netral, tertib, dan bekerja berdasarkan prosedur. Namun, perkembangan masyarakat modern membuat model ini tak lagi cukup. Masalah publik menjadi semakin kompleks sehingga birokrasi dituntut lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada hasil. Dari sinilah muncul New Public Management atau NPM. Pendekatan ini membawa logika sektor private ke dalam pemerintahan seperti efisiensi, kinerja, kompetisi, dan pengukuran hasil. Akan tetapi NPM juga mendapat kritik. Terlalu kuatnya orientasi efisiensi dianggap dapat mengabaikan nilai demokrasi, legitimasi publik, keadilan sosial, dan kolaborasi antar aktor. Sebagai respon, lahirlah New Public Governance. Dalam paradigma ini, negara tidak lagi dipandang sebagai aktor tunggal, pemerintah bekerja bersama sektor swasta, masyarakat sipil, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan dalam jaringan kebijakan. Pada tahap yang lebih maju, administrasi publik berkembang menuju strategi StarCraft. Artinya, administrasi publik bukan hanya soal mengelola program pemerintah, tapi juga menjadi bagian dari strategi negara dalam memperkuat kekuatan nasional dan menghadapi persaingan global. Minggu kedua, State Capacity and State Governance. State Capacity dapat dipahami sebagai kemampuan negara dalam merancang, melaksanakan, dan menegakkan kebijakan secara efektif. Artinya, negara tidak cukup hanya memiliki aturan atau program, tetapi juga harus mampu memastikan kebijakan berjalan dengan benar. Menurut Fukuyama, governance atau tata kelola pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan demokrasi atau legitimasi politik, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas institusi dan kapasitas birokrasi. Negara dengan kapasitas tinggi biasanya memiliki aparatur yang profesional, sistem kerja yang konsisten, serta tidak mudah dipengaruhi oleh intervensi politik yang merusak. Konsep ini diperkuat oleh Peter Evans melalui gagasan embedded autonomy. Negara yang efektif bukanlah negara yang sepenuhnya terpisah dari masyarakat, tetapi negara yang mampu terhubung dengan aktor sosial dan ekonomi. Namun, kedekatan tersebut harus tetap diimbangi dengan independensi agar negara tidak dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu. Dalam konteks strategis governance, kapasitas negara tidak hanya penting untuk urusan demokratis, tetapi juga untuk menghadapi tantangan global. Negara harus mampu mengelola ketergantungan ekonomi, menghadapi tekanan geopolitik, dan menjaga strategi autonomi atau kemandirian strategis. Dengan demikian, negara yang kuat adalah negara yang memiliki birokrasi profesional, institusi yang berintegritas, serta kemampuan memanfaatkan sistem global untuk kepentingan nasional. Bureaucratic Reform and Administrative Modernization. Minggu ketiga ini kita membahas masalah reformasi birokrasi dan modern administrasi. Reformasi birokrasi dapat dipahami sebagai proses perubahan dalam organisasi pemerintahan. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan aturan administrasi, tetapi juga menyangkut aspek politik, kelembagaan, budaya kerja, dan cara birokrasi melayani masyarakat. Menurut Pollitt and Brockret, reformasi sektor publik bersifat konstekstual, artinya tidak ada satu model reformasi yang cocok untuk semua negara. Setiap negara memiliki kondisi politik, ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang berbeda. Bentuk reformasi birokrasi bisa bermacam-macam,
seperti peningkatan efisiensi manajerial, desentralisasi wewenang, digitalisasi pelayanan publik, dan perubahan budaya organisasi. Namun, dalam praktiknya, banyak reformasi tidak berjalan maksimal karena adanya implementation gap. Implementation gap adalah kesenjangan antar kebijakan yang dirancang dengan pelaksanaan di lapangan. Reformasi terlihat baik dalam regulasi, tetapi belum tentu menghasilkan perubahan nyata dalam pelayanan publik. Karena itu, reformasi birokrasi harus dilihat sebagai bagian dari state building atau pembangunan kapasitas negara. Tujuannya bukan hanya efisiensi, tetapi juga memperkuat kemampuan negara dalam merespon krisis, mengelola konflik, dan menjaga kestabilan nasional. Modernisasi administrasi juga menuntut perubahan pola pikir birokratis. Birokrasi tidak cukup hanya rule based atau berorientasi pada aturan, tetapi harus mission oriented, yaitu berorientasi pada tujuan dan hasil. Birokrasi juga harus bergerak dari pola kerja yang kaku menuju pola kerja yang adaptif. Dengan demikian, reformasi birokrasi atau berhasil reformasi birokrasi yang berhasil adalah reformasi yang mampu menggabungkan perubahan struktural dan perubahan kultural. Digital Government and Platform Governance. Minggu keempat ini kita membahas Digital Government dan Platform Governance. Digital Government tidak hanya berarti mengubah layanan manual menjadi layanan online. Lebih dari itu, Digital Government adalah perubahan mendasar dalam cara negara bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat. Margetts dan Dunleavy menjelaskan adanya gelombang kedua dalam digital era governance. Pada tahap ini, teknologi tidak hanya dipakai untuk efisiensi, tetapi juga untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih terintegritas, cepat, real time, dan berbasis data. Perubahan ini mendorong negara bergerak dari birokrasi berbasis dokumen menuju data-driven. Artinya, keputusan pemerintah semakin banyak didukung oleh data, sistem informasi, dan analisis digital. Selanjutnya, muncul konsep platform governance. Dalam konsep ini, negara berperan seperti platform yang menghubungkan berbagai sektor. Selanjutnya, muncul konsep platform governance. Dalam konsep ini, negara berperan sebagai platform yang menghubungkan berbagai aktor seperti instansi pemerintahan, sektor swasta, masyarakat, dan penyedia teknologi. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem layanan publik yang lebih mudah diakses, responsif, dan terintegrasi. Namun, transformasi digital juga memiliki tantangan besar. Pemerintah harus menghadapi resiko keamanan cyber, perlindungan privasi data, ketimpangan akses digital, serta dominasi perusahaan teknologi global. Karena itu, negara harus mampu mengatur sekaligus berinovasi. Pemerintah perlu membuat regulasi yang melindungi masyarakat, tetapi juga tetap mendorong inovasi digital. Pada akhirnya, digital government bukan hanya isu administrasi, tetapi juga isu strategis. Negara yang kuat secara digital akan memiliki keuntungan dalam pengambilan keputusan, pengelola informasi, dan perlindungan kedaulatan digital. Public Sector Integrity and Anti-Corruption System. Minggu kelima ini kita membahas integritas sektor publik dan sistem keamanan anti korupsi. Integritas sektor publik merupakan fondasi utama kapasitas negara. Artinya, negara tidak cukup hanya memiliki kebijakan yang baik, tetapi juga harus mampu memastikan kebijakan tersebut dijalankan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Korupsi dalam perspektif modern tidak hanya dipahami sebagai kesalahan moral individu. Korupsi juga merupakan persoalan sistematik yang muncul karena lemahnya institusi, buruknya struktur insentif,
dan ketimpangan kekuasaan. Ackerman menjelaskan bahwa korupsi cenderung muncul ketika terdapat monopoli kekuasaan, diskresi yang terlalu besar, dan akuntabilitas yang rendah. Jika pejabat memiliki wewenang besar tanpa pengawasan yang kuat, maka peluang penyalahgunaan akan semakin tinggi. Dalam konteks Asia, Kuah menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat tergantung pada political will yang konsisten, independensi lembaga pengawas, sistem hukum yang kredibel, dan penegakan hukum yang tegas. Negara seperti Singapura dan Hong Kong sering dijadikan contoh karena mampu membangun sistem anti korupsi melalui kombinasi antar enforcement yang kuat dan reformasi kelembagaan. Dengan demikian, integritas bukan hanya isu hukum atau administrasi, tetapi juga isu strategis negara. Negara yang korupsinya tinggi akan kehilangan kepercayaan publik, menurunkan minat investor, dan melemahkan ketahanan nasional. Kesimpulannya, sistem anti korupsi harus dipahami sebagai bagian dari national resilience atau ketahanan nasional. Public Design and Implementation Failures. Pada minggu ke-6 ini, kita akan membahas mengenai desain kebijakan dan kegagalan implementasi. Dalam administrasi publik, sering terjadi kebijakan yang dirancang dengan baik, tetapi gagal ketika diterapkan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakannya, tetapi juga oleh kemampuan negara untuk melaksanakannya. Menurut Berdah, desain kebijakan harus berbasis analis yang mendalam. Pemerintah perlu mengidentifikasikan masalah dengan tepat, menyusun alternatif kebijakan, mengevaluasi pilihan, dan mempertimbangkan trade-off atau konsekuensi dari setiap keputusan. Namun, Pressman dan Wildavsky mengingatkan bahwa implementasi kebijakan jauh lebih kompleks daripada desain. Pelaksanaan kebijakan melibatkan banyak aktor, kepentingan, koordinasi, sumber daya, dan ketidakpastian. Implementasi dapat terjadi karena fragmentasi institusi, koordinasi yang lemah, rendahnya kapasitas pelaksana, keterbatasan sumber daya, serta perubahan kepemimpinan atau prioritas politik. Dalam kerangka governance strategy gap, masalah utama bukan kurangnya kebijakan, tetapi lemahnya kemampuan negara untuk mengeksekusi kebijakan secara efektif. Karena itu, administrasi publik modern perlu bergeser dari pertanyaan, kebijakan apa yang harus dibuat, menuju bagaimana kebijakan dapat dilaksanakan dan menghasilkan dampak nyata. Network Governance and Public-Private Partnership. Minggu ke-7 ini, kita akan membahas mengenai network governance, yaitu tata kelola pemerintahan berbasis jaringan. Negara tidak lagi bekerja sendiri secara hierarkis, tetapi berkolaborasi dengan sektor swasta, masyarakat sipil, komunitas, dan organisasi non-pemerintahan. Menurut Leeds dan Kopenjan, kebijakan publik terbentuk melalui interaksi banyak aktor. Dalam situasi ini, pemerintah berperan sebagai meta-governor, yaitu pengarah, pengatur, penjaga aturan main, dan menjamin kepentingan publik. Salah satu bentuk pentingnya adalah public-private partnership, yaitu kerjasama pemerintah dan swasta dalam menyediakan layanan publik atau membangun infrastruktur. Public-private partnership bermanfaat untuk pembiayaan, efisiensi, inovasi, dan percepatan layanan. Namun, public-private partnership juga beresiko jika tidak transparan, tidak akuntabel, atau terlalu didominasi oleh kepentingan swasta.
Governance adalah perubahan cara kerja pemerintah dari model hierarkis menuju model jaringan. Artinya, negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam penyelesaian masalah publik. Salah satu bentuk nyata network governance publik adalah public-private partnership, merupakan kerjasama pemerintah dan sektor swasta untuk membangun infrastruktur atau penyedia layanan publik, terutama ketika sumber daya negara terbatas. Public-private partnership juga membantu pembiayaan, meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, dan mempercepat pelayanan. Namun memiliki resiko seperti pembagian resiko yang tidak adil, kurangnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, didominasi oleh kepentingan swasta, dan beban fiskal jangka panjang. Kesimpulannya, network governance dapat memperkuat fleksibilitas dan inovasi, tetapi negara tetap harus menjaga keseimbangan antara kolaborasi dan kontrol agar kepentingan publik menuju prioritas utama. Demikianlah resume dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-7. Terima kasih, semoga bermanfaat.